Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 10 IPA MAN 1 Kota Jambi. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang persamaan eksponen. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan penjelasannya berikut ini. Baik, kali ini kita masuk ke materi pertidaksamaan eksponen. Ini adalah rumus atau konsep yang harus dipahami betul-betul, yaitu yang pertama. Ini ya, A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Kalau ini persamaan, biasanya langsung fx sama dengan gx gitu ya. Tapi kalau ini pertidaksamaan, itu tergantung A-nya. Maksudnya tergantung gimana? Kalau A-nya lebih dari 1, ini A lebih dari 1, misalnya 2 pangkat, 3 pangkat, 4 pangkat, 5 pangkat, nanti tanda pertidaksamaannya tetap. Ini kan soalnya lebih dari, maka penyelesaiannya juga fx lebih dari gx, tanda pertidaksamaannya tetap. Coba yang kanan nih, A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Ini kan kalau A nya lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap ini kurang, ini juga kurang gitu. Jadi tinggal pangkat sama pangkat, tandanya tetap kurang dari. Namun jika A nya antara 0 sampai 1, jadi pecahan yang antara 0 sampai 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, dan seterusnya, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Jadi kalau A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, nanti lebih dari berbalik menjadi kurang dari ya. Jadi tergantung A nya. Kalau A nya setengah, sepertiga, seperempat, 2/3, 3/5, 3/4, pokoknya antara 0 sampai 1, tanda pertidaksamaan harus dibalik seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya nanti sama seperti pada persamaan eksponen, yaitu kita samakan bilangan pokoknya, lalu kita ambil pangkatnya. Untuk lebih jelas, kayak ke contoh 1, tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 9 pangkat 3X min 1 di akar kurang dari sama dengan 27. Nah, 9 itu kita buat menjadi 3 pangkat 2. Kemudian ketemu pangkat 3X min 1 kita kurung 3X min 1. Nah, ini ada akar. Akar kalau nggak ada angkanya itu artinya angka 2. Ini buat bagi. Jadi konsepnya A pangkat M di sini N itu adalah A pangkat M dibagi N. Jadi yang di sini jadinya pembagi. Maka 2 di sini ya, jadinya bagi ke bawah per 2. Kurang dari sama dengan 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, ini kan bilangannya udah sama-sama 3 dan 3. Kita ambil pangkatnya, yaitu 2 kali 3x min 1 per 2 kurang dari sama dengan 3. Ini pangkat ya. Ini pangkat dari ruas kiri dan kanan. Kebetulan duanya sama, kita sederhanakan. Jadinya 3x min 1 kurang dari sama dengan 3. 3x kurang dari sama dengan 3 ditambah 1, 4. X kurang dari sama dengan 4/3. Inilah nilai X agar memenuhi persamaan tersebut, yaitu X nya harus kurang dari sama dengan 4/3. Jadi kuncinya adalah menyamakan bilangan pokok. Ini angka 3 yang kita sederhanakan ini, bilangan pokoknya 3. Ini kan tanda tidak saya balik nih, Mbak ya. Jadi ini ke sini itu tanda tidak dibalik atau tidak dilawankan. Karena apa? Ini angka 3. 3 kan lebih dari 1. Jadi yang lebih dari 1 tanda tidak usah dibalik. Contoh kedua, tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 4 pangkat dan setengah pangkat. Kita samakan saja jadi 2 pangkat. 4 adalah 2 pangkat 2. Ketemu pangkat 2x plus 7. Setengah adalah 2 pangkat negatif 1. Ketemu 6. Jadinya nanti dikali.
Saya tulis dulu 2 pangkat 4x plus 14 lebih dari sama dengan 2 pangkat negatif 6. Karena 2 pangkat 2 lebih dari 1, maka tanda tidak usah dibalik. Kita ambil pangkatnya, 4x ditambah 14 lebih dari sama dengan negatif 6. 4x lebih dari sama dengan negatif 6 dikurangi 14, jadinya negatif 20. Sehingga x lebih dari sama dengan negatif 20 dibagi 4, negatif 5. Ini penyelesaiannya. Sangat mudah ya, asalkan bisa membuat bilangan pokoknya sama. Setelah itu tinggal kita hitung pangkat dan pangkat. Contoh 3, tentukan batas-batas nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kalau sebelah kiri 5, sebelah kanan 1 harus dibuat 5, yaitu 5 pangkat 0. Yang kiri masih 5 pangkat 3x min 9. Kemudian karena 5 itu lebih dari 1, maka tanda tidak usah dibalik, tetap lebih dari. Kita tulis pangkatnya 3x min 9 lebih dari 0, 3x lebih dari 9, x lebih dari 9 dibagi 3, yaitu 3. Itu contoh ketiga. Sekarang contoh keempat. 2 pangkat 15 min 2x kurang dari sama dengan 2 pangkat 3. Bilangan pokok sudah sama-sama 2, langsung kita ambil pangkatnya. Dan tanda tidak usah dibalik, karena 2 itu lebih dari 1. Oke, 15 dikurangi 2x kurang dari sama dengan 3. Negatif 2x kurang dari sama dengan 3 dikurangi 15, yaitu negatif 12. Nah, kedua ruas sekarang kita bagi dengan negatif 2. Ingat, kalau pertidaksamaan dibagi dengan negatif, tanda harus berbalik. Ya, tanda harus berbalik. Jadi kalau dibagi negatif, kurang dari menjadi lebih dari. Min 2x dibagi negatif 2 jadinya x. Kurang dari menjadi lebih dari. Negatif 12 dibagi negatif 2 jadinya 6 positif. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi jangan terkecoh ya, biasanya anak lupa membalik tanda ini. Maka saya kasih warna merah. Artinya apa? Saat x-nya negatif jadi positif, kurang harus jadi lebih. Min 12 juga menjadi positif 6. Seperti itu ya. Jadi kalau ada x yang negatif jadi positif, pastikan tanda pertidaksamaan berbalik arah. Lebih jadi kurang, kurang jadi lebih. Contoh kelima, tentukan batas-batas nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. 25, 81, 95. Kalau kita buat sama, 25 itu kan 5 per 9 pangkat 2. Ini tujuannya biar mirip sama yang ada di ruas kanan. 5 per 9 pangkat 2. Masih ada pangkat 2x plus 1. 9 per 5 biar sama dengan kiri, kita buat 5 per 9, tapi pangkatnya kita buat negatif 1. Jadi saya pernah memberikan sifat bahwa A per B negatif N itu bisa dibalik jadi B per A pangkat positif N. Nah, kita ini B per A pangkat positif bisa kita balik jadi A per B pangkatnya negatif. Ini 5 per 9 ya. 5 per 9 itu antara 1 sampai 0. Ya kan? 5 per 9 itu antara 1 sampai 0. Maka tanda pertidaksamaan ini harus kita balik menjadi kurang dari. Kurang dari, lalu pangkatnya kita ambil 2 kali 2x plus 1. Ya, ini misalkan katakanlah kita coret gitu. 2 pangkat 2x plus 1 kurang dari negatif 1. Perhatikan ya, tanda lebih dari sekarang berbalik menjadi kurang dari. Kemudian kita kalikan nih, 2 kali 2x itu 4x, 2 kali 1 itu 2, kurang dari sama dengan negatif 1. 4x kurang dari negatif 1 ditambah negatif 1 dikurangi 2, yaitu negatif 3. X kurang dari negatif 3 per 4. Nah, dari soal tandanya lebih dari, ternyata saat jadi penyelesaian jadinya kurang dari.
Itu ya, jadi jangan terkecoh. Pokoknya kalau yang dicoret atau yang bilangan pokok itu antara 0 sampai 1, pertidaksamaan dibalik. Kemudian contoh berikutnya, tentukan batas-batas nilai agar memenuhi pertidaksamaan berikut. 6 pangkat 21 6 pangkat. Kita buat 6 semua. Ini 6 pangkat X plus 5. 216 adalah 6 pangkat 3 dikali X min 3. Ini bilangan pokoknya 6. 6 itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan tetap lebih dari. Kita ambil pangkatnya, X plus 5, 3 dikali X 3X, 3 dikali negatif 3, min 9. Kalau 3X kita pindahin ke kiri nih, jadi X min 3X jadinya min 2X. Min 9 dikurangi, negatif 9 dikurangi 5 jadinya negatif 14. Nah, hati-hati nih. Ini kan kita bagi negatif 2 ya, sehingga min 2X menjadi X. Tanda pertidaksamaan berbalik, saya ganti warna menjadi kurang dari. Kemudian negatif 14-nya dibagi negatif 2 itu 7. Ini penyelesaian akhirnya. Tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat kurang dari 3 pangkat. Ini jelas sekali sudah sama-sama 3, dan 3 itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kita ambil pangkatnya, X kuadrat min 3X min 4 kurang dari sama dengan X plus 8. Kita kumpulin ke kiri, jadi ruas kanannya kita buat 0. X kuadratnya tetap, min 3X dikurangi X jadinya min 4X. Min 4 dikurangi 8 negatif 12. Kemudian kita faktorkan. Negatif 12 kita ambil, berapa sih negatif 12? Perkalian yang bisa ke angka 4. Jadi 1 sama 12 kalau dijumlahkan 13, kalau diselisihkan 11, nggak bisa ke angka 4. Kita ganti 2 sama 6. Dijumlahkan 8, diselisihkan bisa 4. Oh, 2 sama 6 bisa ke angka 4. Biar jadi negatif 4, tentu negatifnya ada di 6. Yang ini nggak bisa ya. Tentu yang bisa adalah negatif 6. Maka kamu tulis X plus 2 sama X kurangi 6. Itu faktornya ya. Kemudian X sama dengan negatif 2, ini lawannya. Min 6 berarti X sama dengan 6. Kalau ini soal persamaan, ini udah selesai. Tapi karena ini soalnya pertidaksamaan, jawaban tidak boleh sama dengan. Maka harus kita buat garis bilangan. Angka yang kecil kita taruh kiri, yaitu negatif 2. Angka yang lebih besar kita taruh kanan, yaitu 6. Berarti kan di soal pertidaksamaannya ada tanda sama dengan. Maka di buletan ini min 2 sama 6 ini kita fullkan ya. Kita bulatin penuh. Nah, seperti ini. Sekarang ada 3 area. Ini area 1, area kedua, area ketiga. Kita uji tandanya di area 1, 2, 3. Yang plus yang mana, yang min yang mana. Uji coba paling gampang adalah 0 ya. Paling gampang adalah uji X sama dengan 0. Dalam hal ini X sama dengan 0 itu di area kedua. Kedua ya. Area kedua. Nah, di area kedua nanti tandanya plus atau min kita coba. Kita uji ke sini. X plus 2 X min 6. Kita cek ya. 0 ditambah 2, 0 dikurangi 6. Ini 2 kali negatif 6. Ternyata negatif 12. Tadi 0 ada di sini. Ternyata menghasilkan negatif 12. Menghasilkan negatif. Kemudian kamu bisa nyoba angka 7 nih. 7 misalkan uji X sama dengan 7. Ini di area 3 ya. Area 3 yang paling kanan. Kita coba nih, 7 tambah 2, 7 kurangi 6. Ini 9, ini 1. Positif 9. Di atasnya 7 ini kita kasih positif. Misal mau nyoba min 3 silahkan. Tapi intinya pasti kalau udah plus, min, sini pasti plus. Selang-seling ya. Berpindah batas biasanya langsung selang-seling. Begitu cara mencari negatif positif, yaitu dengan menguji sembarang
X ya di area tertentu. Kalau misalkan nyoba 0 ya berarti area kedua, karena 0 ada di sini gitu ya. Ternyata 0 menghasilkan negatif, maka di atasnya 0 kamu kasih negatif. Oke, sekarang permintaan soal adalah kurang dari 0 ini. Kurang dari 0 itu negatif. Kamu pilih yang daerah yang negatif ini. Jadi HP-nya min 2 sampai 6 penyelesaiannya ya, yaitu min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Ini penyelesaiannya. Nanti ke belakang atau ke soal-soal berikutnya kita akan sering banget menggunakan ini, mencari tanda plus min lalu mengasir yang diminta. Tadi ya kuncinya kamu coba sembarang X yang ada di area itu, kalau plus ya di atasnya kasih plus. Aku nyoba 7 tadi plus ya atasnya 7 tak kasih plus. Aku nyoba 0 ternyata negatif ya di atasnya 0 saya kasih negatif. Kalau kamu nyoba negatif 3 juga silahkan, nanti juga hasilnya akan positif. Lalu permintaan soal kamu lihat di bagian ini. Permintaan soal adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif, maka kamu arsir yang negatif. Berikutnya nomor 8. 5 pangkat kurang dari 25 pangkat. Tentu kita samakan menjadi 5 pangkat ya. Ini 5 pangkat, X kuadrat min 3X min 2. Ini 5 pangkat 2 kurung X plus 6. 5 dan 5 udah sama dan bilangannya lebih dari 1, maka tanda tetap kurang dari. Kita ambil pangkatnya. Kita kalikan sekalian 2X plus 12. Ruaskan kita buat 0, semuanya kita pindahin ke kiri, X kuadrat. Negatif 3X dikurangi 2X itu negatif 5X. Min 2 min 12 itu min 14. Kita faktorkan. Negatif 14 kita ambil, kita cari perkalian yang bisa mengarah ke angka 5. Kalau 1 sama 14 gak bisa ke angka 5. Kalau 2 sama 7 bisa ke angka negatif 5. Biar jadi negatif 5, negatifnya tentu di 7. Ini ya. Berarti kita tulis X plus 2 X min 7. Kemudian X-nya kita buat sama dengan negatif 2 atau X sama dengan positif 7. Tentu saja kita harus bikin garis bilangan. Karena di soal tidak ada tanda sama dengan, maka buletan ini saya buat bolong. Artinya angka 7 tidak ikut, angka negatif 2 tidak ikut ya. Bolong itu tidak ikut. Kemudian kita uji tanda. Aku pengen nyoba angka 0 ada di tengah nih. Kita uji ke sini. 0 ditambah 2 ke sini ya, ngujinya itu ke sini. Dikali 0 dikurangi 7. Ternyata 2 dikali negatif 7, negatif 14. Ini uji. Ternyata 0 menghasilkan negatif, maka di atasnya 0 saya kasih negatif. Sebelahnya langsung pasti positif, langsung positif. Kemudian permintaan soal adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif. Lagi-lagi kita arsir daerah yang bertanda negatif. Kalau kita tulis negatif 2 kurang dari X kurang dari 7. Berikutnya contoh 9. Tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. 5 pangkat kurang dari 0,2 pangkat. Loh, 0,2 itu berapa? Karena ruas kirinya 5, pastikan 0,2 menjadi 5. Gimana caranya? 0,2 adalah 2 per 10. 2 per 10 adalah 1 per 5. 1 per 5 adalah 5 pangkat negatif 1. Jadi kita buat seperti ini. 5 pangkat X kuadrat min 3X plus 12 kurang dari 5 pangkat negatif 1 kali 7X min 2X kuadrat. Nah, seperti ini caranya. Ruas kiri 5, ruas kanan juga 5, dan 5 lebih dari 1. Kita langsung ambil pangkatnya dengan tanda tidak berubah ya, karena 5 lebih dari 1. Ambil pangkatnya. Negatif 1 kita kalikan masuk, jadinya min 7X plus 2X kuadrat. Seperti biasa yang kanan kita buat 0, semuanya pindah ke kiri. X kuadrat dikurangi 2X kuadrat masih negatif X kuadrat.
min 3x ditambah 7x jadinya plus 4x plus 12. Biasanya kalau yang kuadrat negatif itu menyulitkan untuk difaktorkan, maka kita kalikan dengan negatif 1. Ingat, kalau dikali negatif tanda pertidaksamaan berbalik. Ini jadi min 4x, ini jadi min 12. Tanda pertidaksamaannya berbalik. Berbalik menjadi 0, menjadi lebih dari ya 0. Lalu kita hitung faktornya apa ini. Negatif 12 kita ambil, kita cari perkalian yang bisa ke angka 4. 1 sama 12 gak bisa ke 4, 2 sama 6 bisa ke 4, biar jadi negatif 4, negatifnya di 6. Berarti x nya plus 2 sama x min 6. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 6. Bikin garis bilangan, negatif 2, 6. 0 ada di tengah-tengah. Kalau 0 kita cek, nyobanya ke sini ya. Berarti 0 ditambah 2, 0 dikurangi 6. 2 sama negatif 6, negatif 12. Ternyata 0 itu negatif. Maka sebelahnya langsung positif. Sebelahnya juga positif. Permintaan soal, hati-hati. Ini kita pilih yang mana permintaan soal? Kamu pilih yang ini juga. Ya, ini kan ada yang kurang dari 0, ada lebih dari 0. Kamu pilih yang terakhir, ya, yang terakhir. Ya, kita nyoba min 12 tadi kan ke angka ini. Ke baris yang ini. Maka lebih dari 0-nya kita pakai ini, yaitu yang positif. Kalau min 2 ke kiri kita tulisnya X kurang dari negatif 2. Terus terpisah berarti atau. Kalau 6 ke kanan tulisnya X lebih dari 6. Seperti itu. Berikutnya contoh ke-10. Udah mulai rumit, ada akar, ada pembagian, kurung dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Kita kerjakan. 1/4 pangkat itu bisa kita tulis menjadi 4 pangkat negatif. Jadi 1/4 itu bisa diubah jadi enggak 1/4 tapi pangkatnya dibuat negatif. 4 pangkat negatif 3x. Akar itu artinya di sini ada angka 2. Berarti dibagi 2. Jadi pangkatnya dibagi 2. Lebih dari 16 itu adalah 2 pangkat 4 ketemu x berarti 4x, nanti masih dikurung pangkat 2. 32 adalah 2 pangkat 5 dikurung masih ada x plus 6. Nah, karena kanan kiri kelihatannya yang sama itu angka 2, maka 4 kita buat 2 juga ini. Jadi 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 2 ketemu pangkat min 3x per 2. Ini 2 pangkat 4x dikali 2 itu 8x. Karena pembagian, masih ingat sifat pembagian a pangkat m dibagi a pangkat n adalah a pangkat m dikurangi n. Berarti kalau di bawah ada 2 pangkat ini, maka 2 pangkat 8x tinggal dikurangi sama pangkat yang bawah, 5 kurung x plus 6. Tujuannya biar ruas kiri ruas kanan sama-sama 2 pangkat 2 pangkat. Kalau 2 pangkat yang kanan kok 2 pangkat dibagi 2 pangkat nggak bisa. Jadi harus jadi 1 ya. Bilangan pokoknya 1. Nah, ini angka 2 sama 2 bisa kita coret. Kemudian pangkat 2 dan 2 ini kita coret karena udah sama. Kita ambil pangkatnya. Berarti min 3x lebih dari sama dengan 8x. Min 5 dikalikan masuk ke x jadi min 5x. Min 5 masuk ke 6 jadinya min 30. Jadi min 3x lebih dari sama dengan 3x min 30. Min 3x ke kiri jadi min 6x ya. Gini. Kemudian semua dibagi negatif 6. Hati-hati, negatif 6x jadi x. Tanda lebih dari berubah menjadi kurang dari. Kemudian negatif 30 dibagi negatif 6 jawabannya 5. Ini jawaban akhirnya. Seperti itu ya.
Contoh 11, tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 9, 27, semua berasal dari 3 pangkat. Berarti 9 itu 3 pangkat 2 dikurung X kuadrat plus 3X plus 5. 27 adalah 3 pangkat 3 dikurung X plus 5. Karena 3 sudah sama dengan 3 dan nilainya lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap lebih dari. Kita ambil pangkatnya, kita kalikan sekalian, jadinya 2X kuadrat plus 6X plus 10. Jadi 2-nya dikalikan ke semua yang ada dalam kurung. Kemudian 3 dikalikan X plus 5 adalah 3X plus 15. Kemudian ruas kanan kita buat 0, semua dihitung ke kiri, jadinya 2X kuadrat. 6 dikurangi 3, 3X. 10 dikurangi 15, negatif 5. Sekarang kita faktorkan. Biasanya beberapa anak mengalami kesulitan untuk memfaktorkan yang depannya ada angka 2, kayak gini nih. Saya ajari ya, jadi 2 sama negatif 5, kamu kalikan, jadinya negatif 10. Sama seperti tadi, negatif 10 kamu cari perkalian yang bisa mengarah ke angka 3. Jadi kalau 1 kali 10 nggak mungkin ke angka 3. Nah, 2 kali 5 bisa ke angka positif 3 dengan cara negatifnya ditaruh di min 2. Jadi min 2 tambah 5 nanti 3 positif. Nah, karena tadi kita depannya ada 2X kuadrat, kita nyiapin tempatnya seperti ini. 2X per 2. Kalau di sini 3X kuadrat, kamu siapin 3X per 3. 5X kuadrat, kamu siapin 5X per 5. Pokoknya gitu. Kemudian angka yang kamu dapat di sini taruhlah ke sini, jadi min 2 sama plus 5. Jika sudah ada nih bagian yang bisa dicoret atau disederhanakan dengan 2, yang pasti bukan 2X plus 5, karena 2X plus 5, 5-nya tidak bisa dibagi 2. Maka kita coret sama yang jelas-jelas bisa dibagi 2 semua, yaitu segini. 2X dibagi 2 itu X, negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1. Berarti faktornya adalah 2X plus 5 dan X min 1. Seperti itu cara pemfaktoran untuk persamaan kuadrat, ya, bentuk kuadrat dengan ada angka lebih dari 1 di depannya X kuadrat, 2X kuadrat, 3X kuadrat, 5X kuadrat, dan seterusnya. Kita ambil X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Dari sini nih, jadi 2X plus 5 kita anggap sama dengan 0, 2X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif, nah kita buat seperti itu. X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 1. Biasa kita buat garis bilangan, yang kecil di kiri yaitu 5 per 2, 1 di kanan. Tanda pertidaksamaannya nggak ada sama dengan, berarti buletannya biarin bolong. 0 ada di mana? 0 ada di tengah. Kita uji 0 nih. 2 kali 0, 0. 0 ditambah 5, kemudian 0 dikurangi 1. Ini jadinya 5, ini negatif 1. Jadinya negatif 5. 0 menghasilkan negatif, sebelahnya langsung positif, sebelahnya juga positif. Permintaan soal adalah lebih dari 0. Kamu pilih yang positif. Ke kanan, ke kiri. Seperti ini. Sehingga kalau kita tulis X kurang dari negatif 5 per 2, terpisah berarti A tahu. 1 ke kanan berarti X lebih dari 1. Ini penyelesaian untuk nomor 11. Contoh 12, ini mulai pakai permisalan ya. 2 pangkat 2X dikurangi 3 kali 2 pangkat X plus 2 ditambah 32 lebih dari 0. Kita buat seperti ini. 2 pangkat 2 kita ubah jadi 2 pangkat X kuadrat. Karena nanti 2 pangkat X yang akan kita misalkan. 3. Nah ini nih. 2 pangkat X plus 2. Kita targetnya itu 2 pangkat X sama dengan P nanti. Berarti kalau ada plus 2 harus dihilangin dulu. Dengan cara gimana? Ingat sifat ini adalah A pangkat M tambah N. Kita berada pada posisi yang kanan nih.
pangkatnya penjumlahan, bisa kita pisah jadi A pangkat dikali A pangkat. Berarti 2 pangkat X plus 2 bisa dipisah jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 2. Dipisah seperti itu. Tujuannya biar muncul 2 pangkat X saja ya. Ditambah 32 lebih dari 0. 2 pangkat X dikuadratkan dikurangi. Ini dihitung. 2 kuadrat itu 4. 4 dikali 3 itu 12. 12 dikali 2 pangkat X ditambah 32 lebih dari 0. Berikutnya kita buat permisalan, yaitu 2 pangkat X sebagai P, sehingga 2 pangkat X dikuadratkan itu menjadi P kuadrat. Min 12 kali 2 pangkat X menjadi min 12 P. 32 nggak ada P-nya, ya tetap 32 lebih dari 0. Inilah yang kita faktorkan. 32 kita ambil, kita cari tuh perkalian 32 yang bisa ke angka 12. Kalau 1 sama 32 jauh, kalau 2 sama 16 nggak bisa ke 12. Bagi 3 nggak bisa, bagi 4 dapat 8. Ini bisa ke angka min 12 dengan cara negatifnya di keduanya. Setelah negatifnya di keduanya kita taruh ke sini, P min 4, P min 8. P min 4, P min 8. Berarti P sama dengan 4, P sama dengan 8. Jangan kembalikan P ke 2 pangkat X dulu, tetapi P-nya harus dibuat garis bilangan dulu. 4 di kiri, 8 di kanan. Kalau posisinya seperti ini, 0 tidak di tengah ya, karena 4 sama 8 diantaranya nggak ada 0. 0 itu ada di sebelah kiri, kirinya 4. Kita uji 0 nih, ke sini, P min 4, P min 8. Berarti 0 min 4, 0 min 8, jadinya negatif 4 kali negatif 8. Ternyata positif 32. 0 menghasilkan positif, sebelahnya langsung negatif, sebelahnya langsung positif. Berikutnya kita arsir yang mana? Kita arsir yang lebih dari 0. Kamu arsir yang lebih dari 0 itu positif ini. Nah, kita tulis P-nya, berarti P kurang dari 4 atau P lebih dari 8. Hati-hati untuk soal pilihan ganda ya, terkadang 4 dan 8 ini ditaruh di opsi ABC-an, sehingga yang terburu-buru mengerjakan ini salah ya. Karena 4 dan 8 masih nilai P, belum nilai X. Kita kembalikan P ke 2 pangkat X. Berarti P adalah 2 pangkat X kurang dari 4. 4 itu 2 pangkat 2. P adalah 2 pangkat X lebih dari 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ini kan 2 sama 2 sama nih. Ya. Maka kita tinggal ambil pangkat dan pangkat, yaitu X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Ini penyelesaian akhirnya ya, X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Yang jawab X kurang dari 4 atau X lebih dari 8 itu salah, karena itu belum nilai X, masih nilai P. Dan sering anak terjebak pada jawaban itu. Ya, hati-hati. Maka saya ingatkan, tinggal diingat-ingat ya, kalau ada seperti ini pastikan hasil akhirnya sudah dalam X bukan P. Baik, kita lanjut contoh 13. Tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Ini ada 5 pangkat X, ini 5 pangkat X plus 2. Target kita itu 5 pangkat X sama dengan P. Kita ubah, pokoknya kita bikin 5 pangkat X. Yang ada plus 2-nya kita pisah nanti. Jadi ini 5 pangkat X min 25. Saya ubah seperti ini dulu. 5 pangkat X plus 2 kita pisah ya. Kali 5 pangkat 2. Dibuat seperti ini. Lalu saya tulis lagi 5 pangkat X dikurangi 25. Ini jadinya X, 5 kuadrat itu 25. 25 kali 5 pangkat X dikurangi 1. Nah, ini udah 5 pangkat X, udah 5 pangkat X, kita misalin. Misal 5 pangkat X sama dengan P. Berarti 5 pangkat X min 25 berubah menjadi P min 25. 25 kali 5 pangkat X berubah menjadi 25P min 1 kurang dari 0. Kalau kita buat P-nya sama dengan 25. Ini 25P
P sama dengan min 1, berarti P sama dengan min 1 per, maaf, 25P sama dengan 1, 25P sama dengan 1, P-nya 1 per 25. Kemudian kita letakkan di garis bilangan, ada 1 per 25, ada 25. 0 ada di kiri, kita cek nih, 0 dikurangi 25 sama 0 dikurangi 1. Negatif kali negatif, 0 menghasilkan positif, sini negatif, sini positif. Permintaan soal kurang dari 0, yaitu yang negatif. Berarti P diapit oleh 1 per 25 dan 25. Oke, saya lanjut ke sini. 1 per 25 kurang dari P kurang dari 25. Kembalikan P ke permisalan, yaitu 5 pangkat X. Maka semua ubah jadi 5 pangkat. 1/25 itu 5 pangkat min 2, 25 itu 5 pangkat 2. Ini kan 5 udah sama 5 semua. Ambil pangkatnya aja. Berarti min 2 kurang X kurang 2. Ini adalah penyelesaian akhirnya untuk nomor 13.